Welcome aboard. Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas alur film Hotel Transylvania ketiga yang dirilis pada tahun 2018. Lanjutan dari yang kedua. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1897 di salah satu kereta. Di sana nampak Drac bersama kawan-kawannya sedang menyamar. Tiba-tiba ada salah satu anak yang menyadari bahwa mereka adalah monster dan ingin berteriak. Drac yang tidak ingin memancing keributan akhirnya menghipnotis anak tersebut menjadi kucing jalanan. Namun setelah itu muncullah seseorang yang bernama Profesor Abraham. Di sana Profesor sedikit menjelaskan bahwa ia dan keluarganya telah turun-temurun membantai para monster yang bersembunyi di antara manusia. Ia pun lalu menyalakan korek api dan tidak sengaja hampir mengenai muka Frank. Frank yang panik langsung berlari ke sana kemari hingga penyamaran mereka sebagai monster ketahuan. Profesor Abraham langsung bergegas mengejar mereka sampai membuat mereka semua terpojok. Dari atas kereta mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, membuat Drac mendorong teman-temannya keluar dari kereta agar teman-temannya bisa selamat dari kejaran Profesor Abraham. Sementara dirinya langsung berubah menjadi tikus untuk menghindari terowongan yang tidak disangka oleh Profesor Abraham. Sejak hari itu, Profesor Abraham melakukan segala cara untuk menangkap Drac. Akan tetapi semua usahanya sia-sia, karena Drac adalah Dracula yang bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Setelah berapa kali Drac mengalahkan Profesor Abraham, akhirnya ia pun menjatuhkan ke laut dari atas tebing dan pergi meninggalkan Profesor Abraham yang sedang tenggelam. Who knows? Maybe even get married. Lalu scene beralih ke masa sekarang di Hotel Transylvania. Ternyata di hotel itu sedang ada acara pernikahan. Meskipun awalnya terjadi kekacauan dengan tangisan anak-anak serigala dan kegugupan dari mempelai wanita. Namun Hafiz berhasil menenangkannya dan membuat pernikahan berlangsung lancar. Akan tetapi saat mereka sudah resmi menikah, tiba-tiba muncullah gempa yang disebabkan oleh anjingnya Dennis yang bernama Tinkles. Lalu Drac berusaha menenangkan Tinkles yang menggila dan langsung membawanya kembali ke kandang. Setelah menasihati Dennis dan Winnie, pesta resepsi pun berlangsung. Melihat Drac yang sedih karena kesepian sendiri, ternyata teman-temannya berusaha menjodohkannya dengan Franklin Lady. Namun Drac yang tidak tertarik lalu mengubah lagu romantis di acara itu, sehingga membuat Jonathan kaget. Setelah rencananya itu gagal, Griffin memberikan ide lain dengan menyuruh Drac mencari pasangan di handphonenya melalui aplikasi pencari jodoh. Di depan teman-temannya, Drac pura-pura menolak. Namun setelah itu ia berlari ke loteng untuk melakukan ide tersebut. Saat Mapi sedang lewat, tiba-tiba ia menyadari adanya suara dari loteng. Ia pun langsung menghampiri loteng tersebut dan bertanya apa yang sedang dilakukan ayahnya. Tapi Drac beralasan bahwa dirinya sedang membersihkan gudang. Melihat hal itu, Mavis yang merasa ayahnya selalu bekerja keras merencanakan untuk liburan keluarga. Hal itu tentu membuat Drac menjadi senang. You're absolutely right. We should really take a break. Setelah berbincang dengan ayahnya, Mavis kembali ke kamar dan melihat keluarganya yang sudah tertidur. Saat ia melihat TV yang masih menyala, tanpa disengaja ia melihat iklan yang menawarkan liburan keluarga monster. Keesokan harinya nampak mereka semua sedang pergi dan menaiki sebuah pesawat yang sangat ekstrim. Di sana Drac bertanya pada Mavis apa kejutan yang akan diberikan untuknya. Tapi Mavis malah bilang kalau itu semua adalah rahasia. Liburan mereka kali ini juga ada Flag yang ikut bersama mereka. Di sisi lain ada Jonathan yang sedang menahan rasa takutnya dan Dennis yang ternyata membawa Tinkles dan menyembunyikannya di ruang penyimpanan koper. Mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu segitiga Bermuda.
Tapi untuk ke lokasi yang dituju, mereka harus terjun bebas kembali. Setibanya di bawah, barulah mereka sampai dan menaiki kapal pesiar yang sangat besar dan indah. Cruising! Pelayan di kapal tersebut adalah ikan yang memiliki kaki manusia. Welcome to the Bermuda Triangle. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam kapal dan langsung berlayar. Semua monster pun menikmati perjalanan mereka di kapal pesiar itu. Saat Danny dan Winnie akan masuk, terlihat larangan membawa hewan peliharaan. Namun akhirnya mereka mendandani Tingles menjadi seperti monster. Dan untungnya rencana mereka pun berhasil. Hi, Bob. Setelah itu mereka semua pun berkumpul di aula untuk melihat pertunjukan kembang api. Di sana juga muncul sang kapten yang bernama Erika. Saat melihat Erika, tiba-tiba Drac langsung mengalami zing untuk yang keduanya. Padahal seharusnya Dracula hanya bisa mengalami zing satu kali untuk selama hidupnya. Di sana Erika lalu menjelaskan tentang perjalanan mereka, di mana saat ini mereka akan menuju kota yang hilang, yaitu kota Atlantis. That's nice. Setelah menyampaikan hal itu, Erika pun langsung berjalan ke arah Drac dan mengajaknya mengobrol. Akan tetapi Drac yang sedang salting malah gagap dan tidak bisa bicara jelas di hadapan Erika. Melihat hal itu, Frank yang ada di sampingnya langsung membawa Drac pergi, disusul oleh teman-temannya. Di sana Griffin langsung menyiram Drac dengan air, lalu memukulinya hingga Drac tersadar. Wake up, Drac! Mereka semua langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Drac menjelaskan jika ia sedang mengalami zing dengan Erika. Kemudian di tempat lain nampak Erika yang diam-diam masuk ke ruangan rahasia. Hingga sampailah Erika di salah satu ruangan, yang ternyata ruangan itu adalah tempat Profesor Abraham. Great grandfather. Disgusting. Di sana Profesor Abraham yang berhasil menemukan titik koordinat Atlantis, lalu membuat semua rencana mereka ini. Mereka pergi ke sana untuk menemukan instrumen kehancuran yang akan mereka gunakan untuk membunuh para monster yang ada di kapal tersebut. Dan tiba-tiba Erika berkata bahwa ia ingin membunuh Drac terlebih dahulu. Don't worry, great grandfather. I will kill him. Scene lalu beralih pada Drac yang sedang enjoy. Tanpa disangka ia sedang dipantau oleh Erika yang sudah mencoba untuk membunuhnya berkali-kali. Akan tetapi beruntungnya ia selalu terhindar dari semua bahaya tersebut dan apesnya malah selalu kena sama si Blobby. Untungnya Blobby ini adalah monster jelly. Jadi Blobby tetap selamat dan kembali seperti semula lagi. Singkat cerita, saat Drac sampai di tempat teman-temannya dan duduk bersama, tiba-tiba Mavs mengajak mereka semua untuk bermain voli di kolam renang. Mereka semua pun setuju dan bermain voli bersama. Di saat permainan memanas, Drac yang akan mengembalikan bola malah kehilangan fokusnya karena suara Erika yang memberikan pengumuman, hingga akhirnya tim mereka kalah. Di sana Erika memberitahu jika mereka sudah sampai di tempat tujuannya yang pertama, yaitu gunung berapi bawah laut. Oh, yes. Mereka semua langsung bersiap-siap memakai tabung oksigen dan loncat dari kapal tersebut untuk menikmati tempat wisata tersebut. Welcome to one of... Sementara Erika sudah siap dengan menggunakan kapal selam ikannya dan berancang-ancang untuk membunuh Drac. Akan tetapi ia malah terhibur dengan tingkah laku keluarga Drac yang cukup manis. Tapi setelah itu Erika tersadar, ia pun langsung menembak Drac bertubi-tubi, namun tetap saja gagal. Tanpa disengaja, Drac melihat kapal selam milik Erika dan mengira kapal itu adalah ikan. Drac pun lalu menghampirinya. Erika yang panik langsung keluar dari kapal selam itu dan menuju kapal pesiarnya. Begitu juga dengan Murray, Griffin, dan juga Frank yang balik ke kapal pesiar. Di sana mereka semua yang ingin makan tanpa sengaja mendengar obrolan Erika. Dracula. Teasing me. I can't. Mendengar hal tersebut, mereka langsung bergegas menghampiri Drac dan berkata jika Erika suka padanya. Mereka pun mengusulkan pada Drac untuk mengajak Erika kencan. What are you talking about? It's serious! Saat Erika sedang lewat, tiba-tiba ia mendengar hal itu dan langsung menerima ajakan kencan dari Drac. Yes, I'd love to go out with you. What? Don't be late. Di tempat lain, Dennis dan Winnie sedang menjaga Tingles. Tiba-tiba dibawa oleh Tingles yang mencium keberadaan Profesor Abraham.
Tinkles terus mencarinya hingga sampailah ia di tempat rahasia tersebut dan menggonggong dengan keras. Tapi Dennis dan Winnie yang tidak tahu apa-apa langsung mencoba menghentikan Tinkles dan membawanya kembali. Singkat cerita, mereka semua pun sudah sampai di tempat pemberhentian mereka berikutnya, yaitu Pulau Tak Berpenghuni. Di sana Drac mengatakan pada Mavis jika ia akan menjaga Dennis agar Mavis bisa bersenang-senang bersama Jonathan berdua. Mavis yang setuju pun langsung berjalan-jalan bersama Jonathan di pulau itu untuk bersenang-senang. Sedangkan Dennis saat ini malah diasuh oleh Frank dan kawan-kawan. Sementara Drac masih asik kencan bersama Erica. Mavis yang sudah selesai bersenang-senang bersama Jonathan langsung menghampiri mereka yang sedang bermain. Di sana Mavis bertanya pada anaknya, apakah Drac ada di sana? Akan tetapi dengan polosnya Dennis langsung mengatakan bahwa Drac sedang berkencan dengan Erica. Not here. He's on his date. Date? Di sisi lain nampak Drac yang sedang curhat pada Erica tentang keluarganya. Erica yang tadinya ingin membunuh Drac malah mengurungkan niatnya karena ia berpikir ternyata monster tidak sejahat apa yang ia pikirkan. Dari situlah hati Erica mulai terbuka pada Drac. Namun saat mereka mau bersiuman, tiba-tiba saja datang Mavis. Di sana Drac yang panik langsung memberikan berbagai alasan, sementara Erica memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Mavis menanyakan tentang Dennis, Drac langsung pergi untuk mencarinya. Denise Savage! Come on now, kid, it's family. Saat Drac pergi, Jonathan mendengarkan curhatan Mavis dan berkata jika Drac pasti sedang berkencan. Namun Mavis berkata jika ia tidak bisa percaya pada Erica. Aw, that was a cute tune, honey. Setelah itu mereka semua terus melanjutkan perjalanannya menuju kota Atlantis. Saat itu nampak Wayne dan istrinya masih menikmati hari demi hari tanpa anak-anak. Di saat bersamaan Erica yang sedang berjalan didatangi oleh Profesor Abraham. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Wayne dan istrinya yang sedang main kejar-kejaran muncul. Lalu Profesor Abraham dengan cepat langsung membius mereka berdua dan memasukkan mereka ke dalam gudang. Saat hari sudah malam, mereka akhirnya tiba di Atlantis. Mereka pun disambut oleh monster besar yang bernama Kraken. Di sana ia bernyanyi dan berjoget untuk menyambut kedatangan mereka. Bahkan ia mengantarkan mereka semua sampai di kota Atlantis. Saat masuk ke kota tersebut, mereka semua langsung bersenang-senang. Saat Frank sedang bermain kartu, Drac datang dan menanyakan keberadaan Mavis. Karena ia ingin berkata jujur pada Mavis tentang perasaannya pada Erica. Namun tanpa disengaja, Drac malah melihat Erica dan mengikutinya secara diam-diam. Are you sure you know what you're doing? I'm all in. Sementara Mavis yang sedang menanyakan Drac pada Jonathan tanpa sengaja melihat Drac yang bertingkah mencurigakan, lalu mengikutinya secara diam-diam. Di sana Erica berjalan diam-diam ke tempat yang paling tersembunyi di Atlantis. Begitupun dengan Drac dan Mavis yang saling mengikuti. Setelah melalui begitu banyak rintangan, akhirnya Erica sampai di tempat tujuannya untuk mengambil instrumen kehancuran. Saat Erica melangkah, tiba-tiba ia menginjak jebakan, dan untungnya Drac berhasil menyelamatkan Erica. Melihat hal itu, Erica berterima kasih dan tidak menyangka jika monster akan menyelamatkan manusia. Well then. Singkat cerita, mereka berdua pun berdansa sambil diiringi oleh Erica yang tidak sengaja menginjak banyak jebakan. Namun Drac selalu berhasil melindunginya, bahkan sampai dirinya sendiri yang terkena berbagai jebakan tersebut. Setibanya mereka di atas, Erica langsung mengambil instrumen kehancuran tersebut. Tapi tiba-tiba tempat tersebut hancur dan Drac dengan segera mengeluarkan Erica dari tempat itu. Saat mereka berhasil keluar, Erica yang ingin mencabut kapak dari kepala Drac malah disalahpahami oleh Mavis yang baru saja tiba. Mavis yang mengira ingin mencelakai ayahnya langsung menyerang Erica. Akan tetapi Drac berkata bahwa ia mengalami zing dengan Erica. Hal itu membuat Mavis melepaskan Erica. Namun Mavis heran karena Drac bisa mengalami zing lagi. Erica yang bingung pun bertanya, apa itu zing? Drac lalu menjelaskan semuanya pada Erica. Namun setelah menjelaskan, Erica berkata
bahwa ia tidak akan pernah bisa bersama monster dan pergi dari tempat tersebut. You heard what she said. Setelah itu Erika pergi ke tempat persembunyian Profesor Abraham dan memberikan instrumen kehancuran tersebut dengan penuh rasa galau. Sementara para monster sudah bersiap-siap untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Atlantis. Tempat yang pesta mewah itu pun muncul dari bawah air. Begitupun dengan DJ yang memutar musik hingga pada akhirnya pesta pun semakin meriah. Namun di tengah pesta, Mavis merasa khawatir pada ayahnya yang sudah zing dengan orang yang salah. Akan tetapi Jonathan lalu berkata pada Mavis bahwa ayahnya berhak bebas pada dirinya sendiri. Jadi seharusnya Mavis mendukung ayahnya dengan sepenuh hati. Mendengar semua perkataan Jonathan, pada akhirnya Mavis pergi dan meminta maaf pada ayahnya dan berkata bahwa ia akan setuju jika ayahnya zing pada Erika. Hal itu membuat Drax semakin lega dan ingin bergegas untuk menemui Erika. How could I ever leave you? So go to her, now! Namun tiba-tiba Profesor Abraham muncul dan mengungkapkan ke semua yang berada di sana bahwa Erika adalah cicitnya. Hal itu tentu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. I'm his great-granddaughter. I knew there was something wrong with her. Singkat cerita, Profesor Abraham pun membuka instrumen kehancuran yang berisi sebuah not-not di dalamnya. Akan tetapi not itu bukanlah not sembarangan, karena jika not itu dimainkan bisa membuat nada yang membangunkan Kraken untuk mengendalikannya. Saat Profesor Abraham sudah memainkan not-not itu, muncullah Kraken dan mengamuk. Ia akan menghancurkan semua yang ada di sana. Semua monster pun berusaha untuk menghindari dari serangan Kraken. Bahkan Winnie dan Dennis yang sempat tertangkap langsung ditolong oleh Tinkles. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Drax langsung berusaha menyerang Kraken. Namun saat melihat Drax tertangkap, Mavis langsung ikut beraksi. Tapi sayangnya ia pun tertangkap. Melihat semua itu, Erika langsung bergerak untuk menolong Drax, dibantu oleh Tinkles, yang akhirnya membuat Mavis tahu jika selama ini anaknya diam-diam membawa Tinkles. Tapi nyatanya di sana Tinkles dan Erika bekerja sama untuk mengalahkan Kraken dengan melukai salah satu mata Kraken. Hal tersebut membuat Drax dan Mavis terlepas. Saat Drax hampir masuk ke jurang, dengan cepat Erika menangkapnya dan berkata pada Profesor Abraham bahwa ia telah salah menilai para monster. Nyatanya para monster ini memiliki hati seperti manusia pada umumnya. Bahkan Drax sudah menyelamatkan hidupnya waktu itu. Tapi perkataan Erika malah membuat Profesor Abraham menjadi kesal dan menjatuhkan mereka berdua. Untungnya mereka berhasil selamat, karena saat itu Drax sudah sadar dari pingsannya berkat perkataan Erika yang zing padanya. Singkat cerita, Jonathan yang memiliki ide langsung menghampiri Drax dan berkata bahwa ia menemukan cara untuk mengalahkan Kraken, yaitu dengan mengalahkan musik yang diputar oleh Profesor Abraham. Jonathan pun langsung mengeluarkan semua barang yang ada di tasnya. Saat alat DJ-nya sudah siap, Jonathan memilih lagu dan Drax yang memutar lagu tersebut dengan kekuatan miliknya. Alhasil Kraken pun sadar dan menari dengan adanya lagu dari Jonathan. Tapi Profesor Abraham tidak mau kalah. Ia pun memutar lagu dengan kencang yang membuat Kraken kembali menyerang. Hal tersebut pun terus berulang hingga membuat Kraken menjadi bingung dan semakin marah hingga mau memakan Drax dan Jonathan. Saat mereka sedang ditelan, Jonathan yang memilih sebuah lagu dan menari, membuat Kraken ikut bergoyang mengikuti gerakan Jonathan. Melihat hal itu, semua monster pun ikut menari bersama, hingga membuat kertas instrumen kehancuran ikut bergoyang dan hancur. Profesor Abraham yang kesal kemudian tidak sengaja jatuh dari tempatnya dan masuk ke jurang. Namun Drax dengan cepat menolong Profesor Abraham. Hal itu membuat Profesor Abraham tidak percaya jika ia telah diselamatkan oleh monster. Dari kejadian itulah Profesor Abraham mulai sadar dan meminta maaf pada semua monster. Setelah itu Drax dan Erika zing secara bersamaan.
Hingga pada akhirnya saat liburan telah selesai, mereka meninggalkan kota Atlantis. Semua monster kembali ke hotel Transylvania. Bahkan terlihat Drac dan Erica ikut dengannya ke hotel. Saat di atas atap, Drac melamar Erica untuk menikah dengannya. Tapi Erica yang gugup malah bicara tidak jelas seperti Drac waktu itu. Melihat hal itu, semua monster yang mengintipnya lalu keluar untuk menanyakan jawaban Erica. Drac yang awalnya terlihat bingung, akhirnya bisa tersenyum bahagia saat lamarannya diterima oleh Erica. Dan semua yang ada di sana pun merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan menaruh dendam pada sesuatu yang belum pasti. Belajarlah untuk memiliki pikiran positif agar dapat hidup dengan tenang dan damai tanpa ada beban yang menghantui perjalanan hidup kita. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.